التعلم والتعليم، الاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالعلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita masih lanjut di tafsir surat Al-Baqarah di ayat 110. Kemarin kita sampai ayat 110. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin indallah tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna khabir. Tapi biar kita masih ingat sedikit, kemarin di ayat 109, wadda katsirun kan banyak dari ahli Alkitab. Itu kita kemarin kasih cerita, ahli Alkitab tidak mau masuk agama Islam bukan karena mereka mendustai Rasulullah aja. Ada satu alasan, itu yang paling besar itu ada rasa iri, atau namanya iri, mungkin hasud juga, dalam bahasa Indonesia bilang hasud juga. Iri atau hasud. Hasud itu kenapa? Dengki, maaf. Di sini terjemahnya dengki, karena dengki. Itu kenapa? Karena di sifat Nabi Muhammad SAW yang Allah Ta'ala kasih tahu kepada mereka di buku At-Taurat atau Al-Injil, sifatnya mereka fikir sifat orang tersebut dari orang Yahudi. Padahal sifatnya dari orang Arab, atau mungkin bilang turunan Ismail. Mereka fikir itu turunan Ishak. Sekarang yang ada di ahli agama itu turunan Ismail, dua-duanya Ismail Ishak saudara. Ismail Ishak saudara, anak Ibrahim. Anak Ibrahim. Tapi yang asal Arab itu Ismail. Yang asal Bani Israel, yang sekarang namanya Bani Israel, itu dari Ishak. Mereka fikir turunan dari situ. Atau fikir Nabi datang atau keluar atau di akhir zaman muncul dari anak Ishak. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad keluar dari Quraisy atau turunan Ismail alaihissalam. Jadi mereka ada rasa dengki, tidak mau ikut agama karena bukan dari sukunya atau kabilahnya, atau mungkin bilang dari keluarganya. Di ayat itu 9, Allah Ta'ala kasih sifat mereka, juga kasih obat. Seperti bilang obat untuk masalah ini. Kalau ada yang ganggu kamu, dengki, harus kamu maafin. Fa'fu wasfu. Fa'fu wasfu. Ini lihat Allah Ta'ala berfirman apa di ayatnya, min ba'di ma tabayyana kuffarana, karena dengki dari sisi diri mereka, dari sesudah menjadi jelas. Itu sesudah menjadi jelas, waktu mereka lihat Nabi dari orang Arab, ya itu jadi mereka muncul atau keluar kotor yang di dalam hati mereka. Kapan? Setelah jelas. Setelah jelas kita mundur. Seharus itu orang yang normal. Yang normal setelah jelas, ya kamu terima. Ada yang bilang kamu salah, kamu masih membela sendiri, tapi setelah dia jelasin salah kamu gini, harus terima. Atau falamma tabayyana lahum min ba'di ma tabayyana lahum al-haq fa'fu, karena itu maafkanlah dan biarkanlah. Fa'fu wasfu. Itu sifat orang mukmin. Tapi orang munafik sifatnya dengki. Hatta kapan itu maaf? Kapan ini biarkanlah kepada mereka? Sampai mendatangkan Allah Ta'ala perintahnya.
hatta ya'ti Allahu bi amri. Ya, maksudnya sabar sampai Allah Ta'ala kasih jalan. Nabi Muhammad tetap lanjut sabar sampai Allah Ta'ala kasih jalannya. Apa itu? Suruh Nabi Muhammad keluarin dari suruh Nabi Muhammad keluarin mereka dari Makkah, dari Al-Madinah. Bani Quraidah, Rasulullah sabar sama orang Yahudi, sabar sama orang Nasrani, maafkan di waktu mereka melakukan salah, maafkan, biarinlah sampai dapat wahyu. Allah Ta'ala suruh keluar Bani Quraidah, Bani Qaynuqa, Bani Nadir. Itu suku-suku orang Yahudi yang ada di Al-Madinah di masa tersebut. Suruh keluar ke satu tempat di Asyam. Mereka tinggal di situ setelah Nabi wafat atau waktu Nabi masih hidup. Terus sampai khilafah Sayyidina Umar. Walhasil sampai sekarang tidak boleh masuk Al-Madinah. Ya, ini yang baru dari Arab Saudi, ini masalah baru. Mereka ikut aturan tersebut. Gak ada orang Yahudi masuk Al-Madinah, gak ada orang Yahudi masuk Makkah. Sampai ini aturan baru Muhammad bin Salman atau Raja Salman. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini tanda hari kiamat. Tapi kita sudah terima, sudah paham. Juga biar kita tidak obatnya apa itu? Maafkan dan biarin, ya kan? Terus ada satu lagi, wa aqimus salat, artinya kamu harus sibuk sama diri sendiri. Kalau ada yang ganggu, hasud atau mencaci maki atau macamnya, ganggu kamu maafin dan biarin ya. Terus jangan sampai kamu tinggalkan yang wajib-wajib. Salat, puasa, zikir. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salat, dan kalian dirikanlah salat. Wa aqimus salat. Di waktu seperti itu ada yang ganggu kamu, dengki, kamu harus berdiri salat. Artinya apa? Ayo bicara sama Allah Ta'ala. Ayo dekat kepada Allah Ta'ala. Ayo curhat dalam bahasa Indonesia sama Allah Ta'ala. Kita kalau ada yang ganggu kita tulis di sana, di sini, telepon sama fulan, ini fulan ada yang ganggu saya. Pasti mereka tidak bisa bantu. Nggak ada yang bisa bantu. Tapi kalau kamu dekat kepada Allah Ta'ala, itu yang bisa tolong. Bisa bantu kamu, bisa menolong kamu, bisa bantu kamu. Sampai Imam Ghazali di buku Ihya Ulumuddin bilang ini contohnya kalau kamu datang ke rumah, satu rumah. Yang punya rumah tersebut punya anjing. Anjing itu yang keras. Saya tidak bisa lewat. Caranya bagaimana? Kalau kamu mungkin bilang pukul anjing tersebut, itu tidak enak sama yang punya rumah. Ini bagaimana? Kamu datang mau tamu di rumahnya, pukul anjingnya, pasti marah, pasti tidak terima. Juga kalau kamu mau awasin atau diusir anjing tersebut, tidak mungkin. Cara yang bagus apa? Bagaimana? Kamu bilang sama, wahai fulan, bantu saya, ini anjingmu. Ya, jadi contohnya ini biar kita paham kalau ada yang ganggu saya, manusia atau jin atau syaitan, kita bilang sama Allah Ta'ala. Di ayat ini wa aqimus shalah. Setelah dapat rasa seperti itu, ada yang ganggu kamu dengki atau iri atau hasud atau macamnya, kamu berdiri salat. Terus wa atuz zakat, dan kalian berikanlah zakat. Ya, ini urusannya apa? Bagaimana? Manfaatnya apa? Ini fulan ganggu saya, kamu bilang salat. Fulan ganggu saya, kamu bilang bayar zakat. Maksudnya kamu sibuk sama perbuatanmu sendiri, sibuk sama amalmu sendiri. Jangan kamu berhenti, jangan kamu berhenti mau berlawan sama orang yang tersebut. Tidak bisa selesai. Jadi kamu tetap lanjut ibadahmu, bacaanmu, zikiranmu, salat, puasa. Juga minta tolong dari Allah Ta'ala. Wa ma tuqaddimu, dan apa
Dan apa saja yang kalian kerjakan untuk diri kalian dari kebaikan, tajidu kalian akan mendapatnya. Apa itu? Di sisi Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Lihat. Maksud pahala tersebut kamu nanti ketemu di akhir. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ini lihat min khairin. Dalam bahasa Arab ini nakirah. Min khairin. Di sini juga terjemahnya bagus. Apa saja. Apa saja. Itu dalam bahasa Indonesia. Apa saja itu apa saja. Besar atau kecil. Bisa. Besar bisa kecil. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Tapi ini lihat dari kebaikan. Min khair. Ya maksudnya kalau banyak kebaikan itu mungkin kita senang. Tapi kadang-kadang sedikit kecil. Kebaikan kita kecil itu. Ini contohnya mungkin saya bilang 500 rupiah biasa kita kasih yang di apa bertigaan yang bantu kita lewat di mobil itu. Kadang-kadang itu kita lihatnya ini kecil. Juga kadang-kadang niatnya malu aja ya kalau saya tidak kasih kasihan. Enggak. Kamu dari rumah, kalau kamu dari rumah keluar dari rumah siap-siap uang tersebut, niat kamu sedekah walau dia bukan mustahik pasti dapat pahala sedekah. Niat kamu bantu orang muslim kalau dia mustahik ini dapat pahala sedekah. Niat kamu apa itu mungkin saya melindungi diri saya jadikan sedekah untuk diri saya, tidak peduli orangnya butuh atau tidak, mustahik atau tidak, pasti dapat pahala. Jadi itu salah satu kebaikan. Sampai mereka kasih cerita satu orang di sakaratul maut. Ya belum sakaratul maut tapi sebelum wafat dia tiba-tiba bilang ya Allah seandai banyak panjang seandai panjang. Yang kedua dia ya Allah seandai sempurna. Ya Allah seandai baru. Itu lagi di sakit sebelum wafat. Setelah dia sadar sedikit, mereka tanya, kenapa? Tadi kamu bilang seandai besar, panjang, seandai baru, seandai apa itu sempurna. Apa yang terjadi? Dia bilang dalam satu hari atau sekarang saya lihat pahala perbuatan saya waktu saya sehat. Ini sebelum wafat, ceritanya sebelum wafat. Apa itu? Dia bilang satu hari saya keluar dari rumah ke masjid, lihat satu orang tua, setiap kali dia mau ke masjid ada licin atau hujan, efek hujan. Setiap kali mau itu jatuh. Jatuh 2 kali, 3 kali, saya lihat orangnya itu bawa atau bantu, orangnya tua. Bantu ke masjid. Sekarang saya lihat pahalanya besar sekali. Jadi bilangnya seandai panjang. Maksudnya jalan yang tadi yang bantu orangnya itu di zaman muda, masih muda. Tapi waktu sakaratul maut, waktu sebelum wafat, biasa setiap orang, setiap mukmin bisa lihat perbuatannya atau amalnya. Jadi orang yang saleh sudah mulai senyum, ketawa, biasa. Orang yang amalnya buruk, nasallahu salamul afiyah, itu mulai sedih sampai ada yang nangis, sampai yang wajahnya pucat, sampai apa itu hasilnya dia kayak tidak tenang. Bisa setiap orang yang hadir di tempatnya bisa lihat di wajahnya langsung. Ini ada yang takut, rasanya takut. Ya subhanallah. Dia bilang setelah saya lihat pahalanya, lihatlah seandai jalannya itu panjang karena pahalanya. Juga itu lihat waktunya, ikhlasnya. Enggak ada pikiran, enggak ada tujuan. Biar mereka bilang ini enggak, saya jalan di jalan, lihat orang yang butuh bantuan, bantu aja. Enggak ada pikiran sebelumnya, setelahnya. Sudah selesai. Bawa ke masjid, itu di jalan saya. Bagus. Ini. Terus yang kedua, apa itu yang seandai sempurna? Dia bilang satu hari, ini lain kan, tapi ceritanya semuanya dari satu orang. Dia bilang satu hari saya lagi
mau makan sama istri, punya satu namanya dalam bahasa Arab rogif, roti, roti yang bulat seperti cane Roti tapi bola. besar, roti bulat ya kan. Bilang saya waktu itu kita punya satu aja. Waktu kita mau makan ada orang yang minta, miskin, fakir, butuh makan, minta dari kita, kita jadi bagi dua, setengah untuk saya sama keluarga, setengah kasih orang yang miskin atau perempuan tersebut yang miskin untuk anaknya yatim. Setelah saya lihat pahalanya, saya bilang seandainya sempurna semua. Ya, bagaimana saya kemarin tidak kasih semua karena lihat pahalanya. Oke, yang ketiga itu apa baru seandainya yang baru dia bilang satu hari saya lagi jalan lihat satu orang miskin juga tidak punya sepatu atau sandal. Maksudnya panas di waktu panas, waktu dia jalan tidak bisa, tidak kuat karena panas. Saya balik ke rumah, kasih saya punya dua sandal, satu baru, satu lama. Saya kasih yang lama. Ya, sudah pakai, maksudnya tidak baru. Setelah saya lihat pahalanya, saya baru sadar ya seandainya baru. Ya, karena di itu dia bisa lihat pahala yang baru, pahala yang tidak. Jadi waktu lihat pahala yang tidak baru, ya seandainya baru, tapi sudah tidak ada manfaat waktu itu. Jadi di sini kita di ayat ini wa aqimus shalah apa saja yang kamu apa itu bahasa Indonesia kerjakan untuk diri kalian dari kebaikan kalian akan mendapati di sisi Allah Ta'ala. Ya Allah. Apa saja. Jadi jangan kita lihat oh ini sedikit, ini kurang ini atau kurang itu. Kadang-kadang pikiran sampai hilang. Ini contoh seperti kita jenguk orang yang sakit. Saudara kita, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang teman, tetangga. Masuk rumah sakitnya bulan ini mungkin bilang di tengah bulan biasa kantongnya kosong. Dia bilang oh sekarang nggak ada. Karena kemarin saya bayar kredit ke sana ke sini. Walhasil tidak ada yang cukup sampai saya pergi ke rumah atau jenguk fulan di rumah sakit. Itu sampai tiba-tiba mereka bilang, oh fulan meninggal. Baru sadar, ya Allah, kenapa saya tidak pergi? Seharusnya saya pergi, kenapa saya nunggu uang? Kenapa ini? Sudah, itu selesai. Ini salah satu kebaikan kadang-kadang kita salah. Kita salah. Kenapa? Nunggu duit atau nunggu uang sampai tidak bisa ketemu keluarga. Tidak bisa ketemu tetangga. Kita tidak bisa ketemu apa namanya orang yang mungkin seharus kita junub atau datang sebelum dia pergi akhirat. Ini salah satu kebaikan yang mungkin kita tidak lihat. Jadi Allah Taala di ayat ini wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu. Kita baca faman ya'mal mithqala dzarratin dzarratin khairan yara. Yang banyak atau yang besar atau yang kecil. Kamu di hari kiamat ketemu. Orang Badui, Arabi itu yang datang ke Nabi Muhammad SAW. Datang, mereka bilang datang sore, asar. Ikut salat asar. Setelah selesai, bilang, wahai Rasulullah, saya mau ikut kamu berapa hari belajar. Dari kamu, habis itu saya kembali lagi ke kampung saya. Rasulullah bilang, ya silakan. Ahlan sahlan. Suruh sahabat, ayo siap-siap. Karena ini orang baru. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah salat maghrib atau waktu salat maghrib Rasulullah baca atau salat maghrib kita tahu suaranya atau bacaannya bersuara jahar. Bismillahirrahmanirrahim bacaan Rasulullah tapi bacaan Rasulullah. Mungkin kita setiap hari baca surat tersebut ya tidak sadar. Orang Badui itu
data hadir salat maghrib karena barusan tadi asar masih semangat. Bukan seperti kita, kadang-kadang siap dakwah terus semangat, 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 1 tahun sudah habis. Jadi besok mulai malas. Nggak ada. Di mana fulan sudah nggak ada. Kasih kerja untuk dakwah sudah nggak ada. Ya Allah, tiba-tiba hilang sampai tidak ada. Ya kenapa? Tapi ini nggak, masih semangat. Masih semangat orangnya. Terus bagaimana caranya? Ikut salat maghrib. Setelah salat maghrib atau di salat maghrib Rasulullah baca surat Az-Zalzalah. Idza zalzilatil ardu zilzalah. Setelah maghrib datang. Rasulullah, saya mau pamit. Barusan, kamu barusan datang. Bagaimana mau pulang? Masih belum belajar. Ini barusan asar tadi. Dia bilang, enggak. Sudah dapat ilmu yang paling besar, yang paling mulia, saya tidak bisa hargai. Ilmu yang tidak ada nilai. Nilainya luar biasa. Apa itu? Kamu tadi baca di surat di Al-Maghrib, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Saya fikir di ayat yang terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya lihat itu kalau Allah Ta'ala hitung yang kecil sampai seperti zarrah, itu pasti saya balik lagi perbuatan saya kebaikan aja. Biar di hari kiamat dapat pahala yang luas. Innallaha bima ta'maluna khabir. Sesungguh Allah Ta'ala dengan apa yang kalian kerjakan maha melihat. Bisa menipu manusia. Pakaiannya, bicaranya. Tapi Allah Ta'ala khabir. Ini lihat. Maha melihat. Basir. Maaf, basir. Basir. Saya salah lihat. Basir. Kalau Allah Ta'ala lihat, ya kita lihat di tempat kerja, dimanapun kita masuk ada CCTV, perhatian sama bicara kita, perhatian sama perbuatan kita, perhatian sama bercanda, perhatian karena ada CCTV. Apalagi itu Allah Ta'ala setiap saat, setiap waktu Allah Ta'ala melihat perbuatan. Itu yang kita harus nyala di dalam hati kita. CCTV Allah Ta'ala masih lihat kita dimanapun. CCTV itu masih di luar. CCTV yang kita pakai duniawi ini, teknologi itu di luar aja. Tapi CCTV Allah Ta'ala lihat ke dalam hatimu. Melihatmu ini, kamu lihat aja. Di dalamnya enggak ada yang tahu. Fulan lihat biasa aja. Ada yang lewat, laki-laki atau perempuan. Kamu lihat di dalam fikiranmu, oh ini orang bermaksiat, menolok-olok. Atau fikiranmu, dalam fikiranmu, wah ganteng atau cantik, itu dapat dosa. Allah Ta'ala lihat atau maha tahu apa yang di dalam lihatmu, walau kamu tidak bicara. CCTV tadi kita bilang CCTV ya, kalau kamu melakukan sesuatu mereka lihat. Tapi dalam hatimu enggak ada yang tahu. Jadi hati-hati. Innallah bima ta'maluna basir, melihat ya Allah. Wa minhu, dari hal tersebut itu yang mereka melakukan. Apa itu yang Allah Ta'ala melihat? Kata-kata orang Yahudi. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amanihum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu Allah Ta'ala kasih satu gambar dari hamba Allah Ta'ala yang kadang-kadang itu keras kepala. Di antara kita kadang-kadang ada berapa jamaah muslim bilang, ini fulan kafir, tidak mungkin masuk surga. Ini surga bukan punya kamu. Ini bukan rumah kamu. Kamu masukin fulan atau keluarin fulan. Kamu terima fulan atau tolak fulan. Ini surga Allah Ta'ala. Hati-hati. Ini mirip sama orang Yahudi. Kenapa mirip sama orang Yahudi, Syekh? Tidak boleh bilang seperti itu. Ya betul, saya tidak bilang. Tapi kalau fikirannya seperti itu, berarti fikirannya mirip orang Yahudi. Kenapa mirip orang Yahudi? Mereka bilang, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Ini hati-hati.
Allah Ta'ala bilang ini tidak mungkin. Bilang apa? Tapi bilang Allah Ta'ala, ayo kamu punya bukti, punya dalil tentang hal tersebut. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, itu siapa tadi? Orang Yahudi. Tidakkan masuki surga selain orang yang adalah Yahudi atau Nasrani. Itulah angan ya kan, angan-angan mereka. Itu amani, pikiran. Tilka amaniyuhum. Itu banyak. Kadang-kadang lihat saya yang benar, yang lain salah. Itu angan-angan. Jadi salah. Itu pikirannya yang mirip Yahudi. Kenapa? Apalagi itu yang jemaah Muslim. Mereka punya dalil. Mungkin kita bilang yang ikut madhab jelas. Syafi'i, Hambali, Maliki. Kamu bisa bilang, ini tidak mungkin masuk surga. Karena dia melakukan ini. Ini siapa yang bilang sama kamu? Ini fahaman kamu. Fahaman imammu yang kita bilang Syafi'i atau Maliki atau Ahmad bin Hanbal atau sejenisnya ulama tersebut. Ya, ada yang bilang ya ini fulan tidak mungkin masuk surga. Ya, kenapa? Karena dia tidak ikut fikirannya atau madhabnya. Hati-hati. Jadi kita berhatian sama kata seperti itu. Ini Muslim. Mungkin fikirannya benar, kamu yang salah. Atau kebalik, kadang-kadang betul kamu benar, dia yang salah. Tapi dapat pahala atau tidak, Rasulullah bilang dapat pahala. Orang yang ijtihad, syari ridha Allah Ta'ala, tapi salah, dapat pahala juga. Jadi kita harus melihat seluruh saudara umat Islam ahli surga, ahli al-jannah. Mungkin pendapat beda sama saya tentang masalah fiqhiyah, masalah ilmiah. Itu Rasulullah bilang semuanya dapat pahala. Yang benar pahalanya sudah. Itu Allah Ta'ala terima amalnya. Yang salah itu dapat pahala karena dia usaha mau jadi lebih afdal. Itu aja. Jadi jangan sampai kita mengkafirkan, memfasikkan orang. Kafir itu tentang madhahib ahlus sunnah wal jamaah yang sah. Madhab yang di dalamnya agama Islam sudah melewati batasan agama Islam yang bilang ini fulan Tuhan kita atau Nabi terakhir atau i'tiqad yang selain agama Islam atau lihat ya mungkin bilang seperti macam tersebut itu sudah keluar dari agama Islam. Itu hati-hati madhabnya yang kita harus perhatian. Harus kita bicara, harus kita belajar, harus kita paham. Kadang-kadang bicara manusia atau bicara di buku-buku Taifah atau jamaah fulan gini. Waktu kamu baca ya ini beda, bukan seperti yang mereka bilang. Fahaman mereka beda tentang masalah ini. Mungkin ada salah di lain ya betul. Ini saya sendiri dulu dengar orang Syiah itu menyembah selain Allah Ta'ala sampai mereka bawa batu di dalam salat, taruh di bawah dahi waktu salat. Itu jelas syirik, kufur, kafir. Karena dia sujud atas sesuatu yang selain Allah Ta'ala. Itu dulu saya belajar. Waktu kita ketemu sama orang Syiah, saya tanya, ini benar kamu pakai itu harus dari Karbala? Bilang yang pertama itu bukan dari Karbala. Bukan dari Karbala. Enggak. Itu tanah dari biasa. Seperti bahasa Indonesia, macam gending ini. Apa itu? Gendi. Ini yang di atas rumah namanya apa itu Raya Rezeki? Genting. Seperti macam genting itu. Ya, genting. Maksudnya batu yang sudah bakar ya. Tanah-tanah yang sudah bakar. Terus kenapa kamu bikin seperti itu? Dia bilang karena Rasulullah bersabda, ini mereka dalilnya, dari mereka. Ini Rasulullah bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah Ta'ala jadikan tanah ini
bersih dan tahir, suci, saya bisa salat. Jadi fikiran kita kalau kita atas sujud, atas sajadah atau keramik, berarti kita tidak ikut hadis Rasulullah SAW. Jadi kita bawa tanah, biar waktu sujud kita atas tanah. Ini fikirannya, fahamannya ya, bisa masuk dalam akal syar'i, bisa masuk. Tapi nggak ada yang dari sahabat melakukan seperti itu, nggak ada yang tabi'in dari ini, masalah lain. Ini fahaman tujuan mereka, berarti mereka sujud lillah azza wajal, tapi nggak mau taruh atau nggak mau atas sejadah atau kain atau keramik, mau atas tanah langsung. Kita bicara sama orangnya, berarti kalau kamu di masjid atau di lapangan yang luas di luar nggak ada keramik atau semen, dia bilang kita bisa sujud langsung, tidak perlu batu tersebut. Oh iya, ini masalah hukum syar'i. Di situ di masalah ini mungkin bilang ini balik ke masalah fikih, betul. Tapi tentang masalah i'tiqad, mereka lihat Al-Husain atau Ali bin Abi Thalib itu Tuhan, ini masalah sudah jelas. Kadang-kadang seperti itu tentang masalah fikih di antara ulama, harus kita paham tujuannya, maksudnya. Artinya apa? Jangan kamu jadi orang bodoh sampai menyalahin orang lain. Kalau kamu menyalahin orang lain, artinya ini orang bodoh. Kenapa Syekh bodoh? Jangan bilang bodoh ini keras. Ya betul, bodoh karena kalau kamu punya ilmu bisa paham ini kenapa melakukan ini. Terus orang Yahudi tadi bilang apa? Tidak ada yang masuk surga selain orang adalah Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyum, itu angan-angan mereka. Artinya Allah Ta'ala di dalam istilah harian saya tidak setuju sama mereka. Tidak mungkin ini. Surga saya. Artinya ini surga saya. Kenapa kamu pilih berapa orang? Terus qul hatu burhanakum, tapi karena Allah Ta'ala mau berlawan sama mereka dalam cara yang bicara. Mereka bilang gini, Allah Ta'ala bilang sama mereka, ayo, di mana buktinya? Qul hatu, katakanlah, tunjuk kalian bukti kebenaran kalian. Qul hatu burhanakum. Bukti kebenaran tersebut di mana? Jika adalah kalian orang-orang yang benar. Di mana buktinya? Tidak ada bukti. Oke. Tapi mau jawabannya yang mana? Dari Allah Ta'ala. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Berarti siapa yang masuk surga? Tuhan, ya Tuhan kita, Allah Ta'ala jelasin. Yang masuk surga itu bukan orang Yahudi atau Nasrani. Enggak, orang Yahudi atau Nasrani. Atau orang yang berserah diri atau menyerahkan wajahnya kepada Allah Ta'ala, itu yang masuk surga. Maksudnya ikut Nabi zaman tersebut, ikut ajaran atau agama Islam itu itu yang masuk surga. Dari orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau Muslim waktu zamannya ikut atau berserah diri lillah azza wajalla, itu jadi ahli Islam. Coba bala, ya benar. Benar apa? Coba baca ini Ustaz. Rizki. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala. Ya, berserah diri tapi juga harus berbuat baik. Bala man aslama wajahahu lillah. Banyak berserah diri. Di antara kita ada banyak Muslim, tapi enggak ada amal saleh. Ya. Masuk surga itu bisa dalam riwayat hadis. Ya, pertama masuk neraka karena dia tidak perbuatannya masih buruk atau jahat. Tapi setelah itu masuk surga lagi. Tapi bagaimana ini? Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, dan dia orang berbuatan baik. Berserah diri juga perbuatannya baik. Falahu ajruhu inda rabbih. Terus dia mendapat pahala di sisi Tuhannya.
dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, ini sudah kabar gembira dari Allah Ta'ala. Ya, jadi orang mukmin, orang yang ikut perintah-perintah Allah Ta'ala, ikut Rasul di zamannya, itu masuk di orang tersebut. Itu masuk apa? Jangan takut, tidak ada rasa takut, juga tidak ada rasa sedih. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان، رزقنا وإياكم العمل الصالح، وفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Rabbil alamin. إن شاء الله، بارك الله فيكم.